Aku takut spoiler, iya. Iya, soalnya kan nama klien saya kan Deva Holland kan, takutnya Oh, juga. tukang spoiler kayak Tom Holland ya. Berarti aku Zendaya dong. Oke. Ya, takutnya. Saya sendiri sebenarnya juga tidak mau dong pernikahan anak saya sampai batal. Tapi ini sudah terjadi. Nino, stop! Bapak, ibu, adik kamu udah pasti kena dampak. Oke, series Tulu Darah ini kurang lebih berkisah tentang perjalanan beberapa karakter untuk mencari sebuah jawaban atas meninggalnya orang tua mereka, dalam hal ini Esa dan juga Wulan. Gitu. Esa di sini sebenarnya sosok yang hanya selama hidupnya tuh hanya hidup dengan ayahnya, gitu. Mereka hanya hidup berdua, sehingga ketika ayahnya meninggal dengan cara yang menurut dia tidak masuk akal dan harus ada yang bertanggung jawab, dia mencoba untuk mencari jawabannya gitu. Dia melakukan sebuah misi dan dia bertemu dengan Wulan. Nah, Wulan ini akhirnya yang memulai perjalanan mencari jawaban-jawaban bersama dengan Esa. Ide awalnya saya di-approach sama Pak Sunil, sama Pak Sunar akan sebuah ide gitu mengenai perteluhan ini gitu ya, karena mungkin Rapi Film melihat saya pernah mendirect Ratu Ilmu Hitam yang sangat berhubungan sekali dengan hal-hal seperti ini gitu. Jadi mereka approach saya dan mereka keluar sebuah ide gitu, sebuah ide yang menceritakan mengenai satu karakter di tahun 98 lah. Nah di situ idenya tadi base-nya tetap ada gitu, tapi hal ini akhirnya termodifikasi dan apa namanya ter-evolve gitu dengan involvement original writernya juga gitu ya, Ogi dan Aga, dan akhirnya menjadi sesuatu yang completely baru gitu ya, yang akhirnya kita involvein dengan skala yang make sense gitu ya, dan menurut saya menjadi sesuatu yang lebih menarik justru dari ide awalnya. Enggak sih, emang dari sebuah cerita aja, dari sebuah cerita dan kejadian nyata bahkan gitu pada saat itu. Ya, bukan nyatanya tuh dalam arti apa ya, dalam arti situasi pada saat itulah. Di situasi sejarah Indonesia pada saat itu gitu. Tapi untuk kejadian realnya mungkin dimodifikasikan sedikit kali ya. Ya kalau aku sebagai Wulan ya, aku jadi siapa sih? Oh, kebalik, maaf. Ya, Esa itu karakternya laki-laki pada umumnya aja gitu, di usia 20-an yang sebenarnya baru mulai menemukan passionnya dalam hal ini bisnis. Dia sangat mirroring bapaknya karena memang dari kecil hanya hidup berdua dengan sang ayah gitu ya. Ayahnya adalah pengusaha, Esa juga menuju perjalanan ke menjadi seorang entrepreneur-nya itu. Ya cuman ya akhirnya dengan ada satu kejadian di mana ayahnya meninggal, ini menjadi sebuah babak baru untuk Esa gitu. Dia harus menghentikan semua mimpinya, dia harus menghentikan apapun yang sedang dia jalankan, semua passionnya untuk menemukan jawaban gitu, karena satu-satunya orang yang menurut dia sangat valuable dalam hidupnya ini udah nggak ada, tapi dia nggak tahu kenapa gitu. Harus ada yang ngasih jawaban gitu. Itulah yang mengantar Esa bertemu dengan Wulan sebenarnya. Kalau Wulan sih sebenarnya sama ya, wanita pada umumnya ya sebenarnya, gadis Kan? modern ya, Umum aja gitu tuh. Iya, biasa aja tinggal di Jakarta. Cuman mungkin bedanya kalau Esa itu kan hanya tinggal dengan bapaknya gitu. Kalau Wulan ini punya satu keluarga yang sangat harmonis gitu. Dia punya ayah, ibunya, dan adiknya yang sangat keluarga yang settle, keluarga yang bahagia gitu, sangat warm, satu sama lain dekat gitu. Dia sangat sama seperti Esa, dia juga sangat adore bapaknya gitu. Wulan tuh juga sangat adore bapaknya. Bapaknya tuh juga pengusaha sukses gitu, dan Wulan ini juga baru akhirnya mulai berkarir mau mengikuti jejak bapaknya gitu. Nah, konfliknya mulai ketika orang tuanya akhirnya meninggal dengan cara yang tidak wajar juga sama kayak Esa gitu. Nah itu yang akhirnya memulai perjalanan Wulan untuk
mencari jawabannya. Jadi apa sih yang terjadi? Mungkin ya sesuai dengan judulnya teluh meneluh gitu kan. Cuman siapa yang meneluh, apa yang diteluh, siapa yang kena teluh itu kan masih menjadi misteri ya gitu. Nah itu akan di-reveal satu persatu along the way gitu. Banyak ya gitu, karena ini pertama kali saya bikin series, jadi ceritanya tuh setiap karakter tuh lebih dalam. Jadi saya mencoba mengeksplor dramanya dan juga mengeksplor karakter-karakter tersebut gitu dalam satu situasi yang sangat karakternya dalam satu situasi yang sangat ekstrim gitu. Itu saya eksplor lebih dalam lagi dan mencoba untuk menguatkan dramanya juga sih dalam hal ini gitu. Di project series ini karena panjang ada 10 episode gitu ya. Banyak hal yang semua dieksplor gitu loh, dari segi kita tiba-tiba kita ada animal trainer, ada elemen studio juga yang lebih VFX-nya lebih maju lagi gitu. Jadi hal-hal itu banyak lah, hampir semua unsur di perfilman tuh kita coba kita push lah di sini gitu. Aku takut spoiler, iya. Iya, soalnya kan nama klien saya kan Deva Holland kan, takutnya Oh, juga. tukang spoiler kayak Tom Holland ya. Berarti aku Zendaya dong. Oke. Takutnya bahaya sih sebenarnya kalau kita bicara Iya. lebih detail ya. Pokoknya hal-hal teknis sih sebenarnya kayak special effects gitu. Itu kan sesuatu yang nggak umum gitu mungkin ya, dan kayak karena ini kita genre-nya kebetulan thriller horror gitu, jadi pasti banyak tuh special effect kayak gitu-gitu. Terus apa ya, adegan-adegan darah mungkin gitu, itu kan Iya, sesuai dengan judul sih. sesuai dengan judulnya, teluh darah gitu. Jadi adegan teluh dan darah. Yang bikin menarik sih di dalam perjalanan yang penuh misteri, mistis, dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar ini yang dialami oleh Esa dan Wulan. Itu apa ya? Banyak shifting secara karakter gitu, karena semua karakter yang ada di dalam series Teluh Darah yang Esa dan Wulan temui itu bisa dibilang nggak bisa dipercaya semua. Jadi itu jadi bikin mereka kayak harus nyari terus di saat mereka merasa mereka sudah hampir menemukan jawabannya atau siapa yang bertanggung jawab, ternyata itu hanya pengantar ke petunjuk berikutnya. Itu sih nggak ada yang bisa dipercaya, cuma hasil suap doang gitu. Awal mula pertama kali. Kamu baru pertama kali? Aku baru pertama Oh, kali iya. sama Mas Kimo. Nah, seperti yang Deva bilang, kalau aku sih mungkin melihat dari track record juga ya gitu. Siapa yang nggak tahu Mas Kimo gitu, dengan semua karya-karya yang sudah beliau hasilkan gitu, pastilah kalau ditawarin bekerja sama pasti mau gitu. Apalagi aku juga nonton karya-karya yang sebelumnya dibuat sama Mas Kimo dan sangat suka gitu. Jadi waktu ditawarin nggak pakai mikir dua kali, oke ini sama siapa, sama Mas Kimo, oke let's go gitu. Pertama dari track record pasti, terus kedua ya akhirnya setelah bekerja sama seperti lawan main ya, menurut aku director tuh juga sangat penting, harus bisa diajak diskusi sih, ngobrol gitu, kita bedah skenarionya sama-sama, kita build karakternya sama-sama dari awal gitu. Maksudnya nggak hanya memberitahukan kita A sampai Z yang dia mau, tapi dengerin juga gitu dari kita, kalau menurut kalian gimana gitu. Dan menurut aku itu sangat membantu sih sebagai seorang aktor buat aku pribadi ya, karena itu membuat aku jadi kayaknya ruang pergerakannya tuh lebih luas gitu, nggak takut bikin salah gitu, bisa lebih explore. Itu kan juga itu juga bergantung sama director gitu, dan Mas Kimo tuh salah satu director yang sangat open. Beliau juga he's very well organized gitu, karena mungkin beliau juga akan mengedit sendiri ya nanti, jadi dia udah tahu gitu kayak oke, maunya kayak gini gitu. Jadi buat kita juga itu lebih mudah sih, lebih efektif gitu. Yang minus sejauh ini sih masih kacamatanya. Ya itu, membangun chemistry-nya jadi tidak sesulit itu sih. Justru kita jadi lebih enak gitu untuk diskusi, membahas karakter satu sama lain gitu. Gak ada yang takut jadi tersinggung, karena kan kadang-kadang gitu kan, kalau masa kita kayak ngomongin kayaknya menurut aku karakter kamu gini, itu kan kadang-kadang tuh bisa jadi subjek yang sensitif gitu. Tapi kalau buat kita ya enggak gitu, kayak ngomong aja ya menurut aku kayaknya gini deh gitu, dan diskusinya jadi lebih panjang ya. Maksudnya even di luar pekerjaan pun kita bawa gitu, kadang-kadang lagi makan gitu tiba-tiba ngomongin kayaknya karakternya bagusnya gini, kayak sini nih gini deh gitu. Jadi itu kan lebih membuat efektif juga sebenarnya. Jadi waktu kita lebih nyampe gampang set untuk lebih brainstorming gampang ya. karena lebih punya banyak waktu aja untuk diskusi terkait dengan proyek ini kan.